Misalkan nih, kita mau rilis produk baru, Ya, tapi produk kita tuh mahal. harganya mahal. Iya. Nah, sebenarnya kan harga yang sebelum-sebelumnya tuh produk kita tuh bisa dibilang lebih murah. Nah, itu sebenarnya strategi apa sih, Coach, biar kita bisa menjual produk baru ini yang harganya lebih mahal? Oke, gitu ya. Halo sahabat coaching, balik lagi sama aku Aulia di Coaching for Business. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas strategi apa sih kalau misalkan kita rilis produk baru, tapi produknya ini harganya mahal. Penasaran kan? Yuk langsung aja tanya ke Coach Adit. Halo Coach. Halo, Oke, kabarnya gimana nih Coach? baik-baik. Oke, semangatnya nih lagi membara atau enggak nih Coach? Membara. Tapi mikirnya lama tadi. Oke, Oke, kita gimana langsung gimana? aja. Gini Coach, misalkan nih kita mau rilis produk baru, Ya, tapi produk kita tuh harganya mahal. mahal. Iya. Nah, sebenarnya kan harga yang sebelum-sebelumnya tuh produk kita tuh bisa dibilang lebih murah. Nah, itu sebenarnya strategi apa sih Coach biar kita bisa menjual produk baru ini yang harganya lebih mahal? Oke, gitu ya. Ini konteksnya atau skenarionya adalah produk yang baru ini menggantikan produk yang lama, atau artinya gini, produk yang lama itu sudah dipensiunkan, sudah Mm-mm, kadaluarsakan, sehingga yang ada hanya produk baru aja tapi lebih mahal, mm-mm. atau produk baru lamanya masih ada tetap dijual tapi ada produk baru yang lebih mahal. Gimana Ini nih? hitungannya produk baru, yang lama masih tetap dijual, tapi Ah, kayak menciptakan produk baru tapi harganya tuh lebih mahal gitu Coach. buat apa kalau gitu, kalau produk baru lamanya masih aktif, masih Mm-mm. dijual, kenapa harus ada produk yang baru yang lebih mahal? Nah, kan Nah, gitu. mungkin dari benefit-benefitnya mungkin ya Coach ya, atau Gitu. mungkin pertimbangan-pertimbangan yang sekiranya wow Sehingga dia nih. lebih mahal ya. Iya. Nah, itu makanya harus jelas dulu kan Mm-mm. gitu. Buat apa kita punya produk baru yang lebih mahal sedangkan produk yang lama yang sudah bisa menjawab kebutuhan customer yang ada sekarang Mm-mm. itu dengan harga yang lebih murah, ya laku-laku aja gitu Mm-mm. kan. Bukan karena kemaruk juga kan, makanya bikin lebih mahal gitu kan. Iya. Jadi banyak sih ya alasan-alasannya mengapa kita bikin lagi varian produk yang lebih mahal ya Iya. ketimbang dengan varian produk yang sebelumnya. Mm-mm. Padahal sama-sama produk yang tentang hal yang sama nih gitu ya. Iya. Gitu. Misalnya produk apa gitu ya. Hmm. Bedak misalnya, Boleh. skincare, Iya. sama-sama untuk menghaluskan kulit, melindungi kulit dari matahari, tapi kok ada yang lebih mahal, ada yang lebih murah gitu kan. Mm-mm. Macam-macam ya. Iya. Jadi ininya ya, faktornya ya. Mm-mm. Yang pertama ya, yang biasanya terjadi adalah karena ingin mentarget market yang berbeda, yang Lebih luas target atau? market yang berbeda dari Hmm. yang sebelumnya. Mm-mm. Misalnya lebih yang target market yang bisa gue bayar lebih mahal gitu. Yang pertama yang jelas, tapi bukan itu sih. Tapi yang pertama adalah yang memang si target market baru ini Mm-mm. punya requirement yang berbeda daripada yang sebelumnya. Hmm. Mungkin dari sisi kualitasnya, Mm-mm. apa sih persyaratan kualitas buat mereka tuh lebih tinggi lagi mungkin, eksklusivitasnya, Mm-mm. inovasinya, dari segala macam gitu ya. Jadi ada market yang memang memiliki kebutuhan atau requirement yang berbeda daripada market yang sekarang kita punya. Jadi kita mau menargetkan ke market itu. Jadi Hmm. perlu bikin produk yang baru supaya Mm-mm. tidak merusak produk yang lama juga ya, Mm-mm. gitu. Jadi kalau dalam hal ini seharusnya sih tidak ada masalah dengan customer yang sudah ada ya, Iya. karena mereka sudah cocok di customer yang sekarang ini, yaitu di market yang sekarang Mm-mm. dengan customer yang seperti itu, ya mereka Mm. cocoknya beli yang produk yang sudah ada. Hmm. Kalau yang ini berarti kan kita harus mentargetkan menjual produk ini ke target market yang baru. Jadi Mm-mm. semuanya dimulai dari nol lagi gitu Oh, untuk yang market yang baru ini iya iya. gitu. Nggak ada masalah sih kalau dari situ ya, tinggal Iya. strategi aja yang berbeda. Mungkin perlu tim penjualan, tim marketing yang berbeda juga gitu ya. Oh, gitu. Eh, jadi lebih ke akhirnya ke teknikalnya aja nanti bagaimana cara mentargetkan market ini gitu ya. Gitu. Tentunya ya sekarang seperti apa mentargetkannya gitu Mm-mm. kan. Oh, macam-macam sih, dari mulai melaunchingnya. Mm-mm. Ketika produk baru ini sudah launching, Mm-mm. saat itu juga kepengennya sih
market yang baru ini tahu ya, ada produk baru nih sesuai dengan kebutuhan saya, ya, ibu-ibu sosialita, targetnya gitu kali ya, yang skincare tadi ya, gitu. Tapi yang sebelumnya skincare ya ibu-ibu biasa gitu ya, ibu-ibu RT gitu. Tapi di sini ibu-ibu sosialita gitu ya, dan tentu dia punya requirement yang berbeda gitu ya. Bahkan nama brandnya aja pengaruh gitu kan. Iya. Gitu, packagingnya aja pengaruh, apalagi kualitas produknya pastinya akan lebih tinggi kebutuhannya ya, gitu. Jadi ini perlu kita pada saat launching itu segera kita komunikasikan. Jadi manajemen launching harus jelas, manajemen launching, perencanaan dan manajemen launchingnya nih harus benar-benar efektif ya, agar benar-benar target market yang baru segera aware bahwa ada produk yang baru di launching yang sesuai dengan diri mereka gitu ya. Jadi cara launchingnya, targetnya itu harus jelas perencanaannya. Ya, dari launching tuh. Ya, kemudian nanti teknik penjualan secara rutinnya, teknik marketing secara rutinnya juga tentunya akan berbeda ya, harus disesuaikan dengan kebutuhan market itu, ya kan? Market itu siapa, jenis kelaminnya, usianya, lokasi dia mereka berada, hobi mereka, kesukaan mereka apa yang mereka nggak suka, kebutuhan hidup mereka seperti apa, masalah-masalah yang mereka hadapi seperti apa sih terkait dengan skincare ya. Itu kalau masalah rumah tangga ya atau ada hubungannya juga ya. Gitu ya, itulah yang mungkin akan bisa membantu kita mensupport ya sebagai data-data pendukung untuk kita bagaimana cara melakukan marketing ke pasar itu, target pasar itu gitu ya. Ya gitu. Jadi dari kemudian nanti penentuan harganya seperti apa gitu ya, juga harus jelas gitu ya. Kemudian nanti bagaimana mengedukasi timnya nih. Kalau tim marketing dan tim salesnya sama dengan produk sebelumnya, tentunya mereka harus diajarkan tentang produk baru ini ya, produk knowledge-nya ya, gitu ya, benefit-benefitnya, kualitas produknya, bahkan komposisi barang apa sih, sampai ke hal-hal teknisnya ya, supaya mereka bisa mampu menjawab dan menjelaskan pada saat, terutama keuntungan-keuntungan yang akan dirasakan kalau menggunakan produk baru ini. Iya betul. Ya gitu. Jadi harus bisa mereka bisa menjelaskan dan mereka bisa jual itu ke market gitu. Banyak sih yang harus tapi kalau itu ya, kalau ini tadi kalau kasusnya adalah ya memang produk baru yang lebih mahal yang mentargetkan ke market yang berbeda gitu. Oke. Tapi kalau misalkan kasusnya dia menargetkannya ke ke customer yang udah ada nih Coach, biar mereka juga mencoba produk barunya dia nih Coach. Pengen. Iya. Nah, gitu itu ya. apakah strateginya sama atau ada strategi lain untuk mendekatkan customer ini? Tentunya kita nggak bisa menjual produk baru dengan harga yang lebih mahal ini kepada market yang sudah ada. Dengan cara yang sama dengan cara kita menjual produk yang sebelumnya lebih murah kepada market yang sama ini kan. Pasti harus ada strategi yang berbeda dong gitu. Sehingga mereka akhirnya berpikir, oh iya deh, memang ini worth it untuk dibeli gitu loh. Walaupun lebih mahal dari sebelumnya. Walaupun mahalnya 100.000% misalnya. Gitu ya. Jadi tetap harus ada strategi-strategi yang bisa membuat market yang sudah ada ini, orang-orang yang customer yang biasa beli harga produk yang lebih murah sebelumnya yang lebih murah, itu akhirnya mau juga mencoba beli gitu kan, minimal ya. Coba deh beli 1 dulu, 2 dulu. Kalau memang pengaruh ya mereka bisa terus-terusan beli jadinya gitu ya. Tentu dengan strategi yang berbeda juga dong. Gitu ya. Tadi sama sih intinya dengan strategi dengan menjualkan market yang baru ya. Itu ya dengan menekankan ke value atau nilai dan benefit yang khusus dari produk baru ini ya. Unique sellingnya apa sih gitu loh, yang bisa kita tawarkan kepada market yang baru yang sudah ada ini gitu loh. Karena bisa jadi sebenarnya memang taunya kebutuhan market yang sudah ada sudah terjawab dengan produk yang sekarang gitu kan. Tapi belum tentu juga gitu ya. Ternyata ada juga kebutuhan-kebutuhan yang mereka masih belum penuhi, belum kita bisa penuhi ya. Ada kebutuhan mereka yang belum bisa penuhi. Mungkin itu bisa terjawab dengan produk yang baru. Ya bisa jadi sih selama ini mungkin kenapa akhirnya kita jual produk yang baru dengan lebih mahal ini kepada market yang sudah ada, karena hasil survei juga ya, hasil ibaratnya survei market lah gitu ya, research. Ternyata dari market yang sudah ada ini, walaupun mereka sudah loyal beli produk kita,
Ternyata selama ini mereka masih ada kebutuhan yang belum kita bisa penuhi gitu loh. Masih ada keinginan Apakah sesuatu. kita perlu upgrade produk yang sudah ada ini? Apa kita benar-benar bikin produk baru yang sama sekali berbeda gitu? Yang lebih mahal, yang tapi bisa menjawab kebutuhan. Itu juga ada pertimbangan lagi gitu ya. Gitu. Jadi intinya bisa juga sih kita menjual ke market yang sudah ada. Tapi tadi strateginya adalah harus bisa mematchingkan ya produk baru ini dengan kebutuhan mereka. Gitu. Kebutuhan ya, bukan hanya sekedar keinginan ya, tapi kebutuhan mereka gitu loh. Jadi kalau misalkan strategi untuk mematchingkan kebutuhannya mereka yang sebelumnya belum terpenuhi, terus kita kayak penuhi nih dengan kebutuhan dengan produk yang kita baru buat gitu. Berarti tapi kadang-kadang gini ya, sebenarnya nggak ada juga peningkatan perubahan kebutuhan sih. Tapi bisa jadi dia lebih mahal karena keharusan gitu loh. Tapi bisa juga situasinya adalah kita jual produk yang lebih mahal, produk baru yang lebih mahal, bukan karena dari hasil research pasar atau ingin kita menembus pasar yang baru atau apa. Tetap kita menjual produk yang lebih mahal ke market yang sudah ada karena keharusan. Misal ada peraturan perundangan yang baru misalnya ya, yang mengatur bahwa kita harus membeli bahan baku yang lebih mahal misalnya, karena ada faktor safety-nya di situ yang harus diperhatikan, faktor kualitasnya, faktor keamanan, ya terutama sih keamanan ya, dalam terutama kosmetik, makanan, obat-obatan gitu kan, itu ada yang sampai bahan bakunya itu yang harus diganti, misal gitu ya, atau packagingnya ada sesuai dengan aturan yang baru. Atau kapasitasnya atau volumenya apapun ya, karena ada peraturan perundangan yang mengharuskan, yang akibatnya adalah kita harus jual lebih mahal, itu kan mau nggak mau ya. Iya betul. Ya tentu tetap kita harus komunikasikan ke market yang sudah ada ini, ke customer yang sudah ada ya, kenapa harus lebih mahal gitu ya. Artinya kan yang sebelumnya harus dikadaluarsakan gitu loh. Iya betul. Ya kan, itu terjadi sih kayak ibu saya misalnya, contoh nih yang simple lah. Ibu saya tuh udah terbiasa dia beli bedak compact ya namanya. Bedak di brand kosmetik, brand kosmetik tertentu. Terus dia mau beli lagi udah habis, ternyata produk itu udah nggak ada, diganti dengan yang baru lebih mahal. Karena packaging atau? Ya karena emang berubah ya. Jadi dibuat yang tadinya harga 300.000 jadi 400.000. Kan bisa mahal tuh ya, hampir 2 kali lipat mahalnya ya. Betul. Tapi akhirnya ibu saya memutuskan beli gitu ya. Padahal kalau bedak itu kan juga biasanya disesuaikan dengan warna kulit ya. Padahal kode bedak yang sesuai dengan warna kulit ibu saya itu udah gak ada juga gitu. Ada kode yang baru gitu. Jadi warna kulit ibu saya udah gak berlaku lagi. Di situ udah gak ada gitu ya. Iya. Tapi bagusnya adalah saya memperhatikan tim salesnya ya, artinya apa sih penjualnya ya, pelayan penjualnya itu namanya apa namanya? Kalau istilahnya SPG. Nah, tapi saya perhatikan SPG-nya itu sangat bagus sekali ya menjelaskan ke ibu saya, sehingga akhirnya ibunya memutuskan oke, beli juga deh, nggak apa-apa gitu. Ya, jadi faktor-faktor yang ketidakpastian itu sama mereka tuh bisa dikurangi. Jadi keraguan-keraguan ibu saya tuh bisa berkurang ya, bahkan hilang. Akhirnya beli yang baru. Contoh yang pertama terkait dengan kode warna yang udah nggak ada itu. Tetap mereka akhirnya ngambil beberapa sampel, dicoba lagi ke kulit ibu saya, ke tangannya mana yang paling cocok gitu kan. Ternyata ada juga yang paling cocok ya gitu ya dengan warna kulit ibu saya, walaupun dengan kode warna yang berbeda ya gitu. Oh cocok nih, ini dapat dong satu nih kena gitu kan. Kemudian dijelaskan lagi kenapa mahal. Ternyata mahalnya itu waktu pembelian pertamanya aja, karena sekarang itu mereka jualnya itu, kalau dulu beli itu sekalian sama packagingnya, sama tempat bedaknya gitu ya. Casingnya sama casingnya. Jadi setiap kali beli yang lama kan dibuang casingnya. Terus mereka ya menjelaskan dari sisi foto lingkungan lah segala macam. Mereka belinya sekarang hanya untuk selanjutnya itu hanya beli yang refill aja. Tapi casingnya bisa dibuat dengan bahan yang lebih baik dan berkualitas, yang lebih tahan lama, jadi nggak perlu setiap kali ganti gitu loh, bisa bertahan lama.
Dan itu kalau cuma beli reviewnya ternyata harganya sama 300 ribuan, bahkan agak sedikit lebih murah daripada yang harga sebelumnya. Yang bikin mahal tuh beli pertama kalinya aja sama beli casingnya gitu ya. Nah akhirnya ibu saya, karena itu peraturan katanya, supaya karena visi misi dari perusahaan itu adalah untuk juga ke lingkungan ya, faktor lingkungan gitu. Mereka sudah tidak lagi menggunakan percobaan ke hewan, tapi sekarang mereka sudah lebih luas lagi untuk memperhatikan lingkungan juga, memperkecil sampah gitu kan, limbah gitu ya. Betul. Kalau sekali beli dibuang, kasih dibuang lagi, beli lagi kasih yang lama dibuang kan itu kan limbah ya. Iya betul. Nah ini dengan cara itulah mereka akhirnya bisa mempersuasi ibu saya beli gitu. Ya iya jadi kan tadi benar. Ya maksudnya gitu, story-nya adalah moral of the story ya harus jelas nih, kita harus bisa mengajarkan SPG-nya kalau dalam hal ini ya, tim SPG atau tim sales kita, nilai-nilai lebih apa ya, bahkan sampai ke visi misi perusahaan, mengapa gitu ya, kaitan dengan visi misi perusahaan nih, jadi kenapa kita akhirnya menjual produk yang lebih mahal, kemudian kita bisa menjelaskan feature-feature dan benefit-benefitnya yang baru ini, yang sesuai dengan kebutuhan dan kebutuhan dari pelanggannya gitu ya, kecocokan dengan visi atau nilai dari pelanggannya juga gitu ya. Mereka bisa menjelaskan itu gitu ya, bisa meminimalisir rasa ada apa sih, mungkin ada persepsi ketidakpastian atau ketidakjelasan dari pembeli itu harus dihilangkan gitu loh, karena dengan produk yang baru ini, misalnya ini kualitasnya berubah nggak, apa gimana berubah nggak gitu kan, apa itu juga harus bisa menjelaskan ke mereka sehingga mereka yakin bahwa bukannya berkurang malah bertambah gitu nilainya ketika membeli ini, nilai baliknya gitu ya, buat mereka nilai produk, persepsi nilainya itu harus di mata pikiran pelanggan tuh harus lebih meningkat gitu loh kalau beli yang baru gitu, strateginya sampai ke situ. Jadi SPG itu bagus sekali menjelaskan itu ke ibu saya gitu ya. Oh gitu, oke nih Coach. Bahkan sampai disediakan tempat duduk khusus, meja khusus untuk menjelaskan itu. Untuk nyocokin itu udah semuanya cermin, kaca apa segala macam, kaca pembesar udah disediain untuk sarana kan dari kan gitu. Iya. Oke nih Coach. Nah, buat teman-teman nih yang sekiranya masih kok produknya mahal padahal sebelumnya menjualnya murah. Nah sebenarnya kan ada cara-caranya kalau misalkan memang kita mau ada niatan untuk menjual produk yang ada di perusahaan. Nah buat teman-teman yang ingin tanya-tanya nih terkait gimana sih caranya menjual produk yang mahal, langsung aja tulis di kolom komentar. Cukup sekian dari saya Aulia. Saya Nitya Mijaya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.